Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisya Rahmi, kelompok 4 Patofisiologi, akan membahas tentang distribusi, metabolisme, dan akumulasi toksikan. Disimak ya. Yang pertama adalah distribusi toksikan. Nah, teman-teman, setelah melewati proses absorpsi, toksikan terdistribusi melalui sistem peredaran darah maupun limfatik yang menuju ke dalam sistem jaringan di dalam tubuh. Selanjutnya adalah distribusi toksikan melalui proses transport. Nah, teman-teman, jadi proses transportnya ada dua, yaitu konveksi dan transmembran. Yang pertama kita masuk ke konveksi. Konveksi adalah transport toksikan bersamaan aliran darah. Jadi pada transport ini yang berperan itu adalah aliran darahnya. Ketika aliran darah cepat, maka zat toksik tadi akan cepat terdistribusi ke dalam organ dan jaringan. Selanjutnya adalah transmembran, yaitu transport zat toksin melewati membran biologis. Laju penetrasi zat toksin tadi untuk melewati membran biologis akan dipengaruhi oleh struktur membran basal dan sifat lipofilitasnya. Nah, teman-teman, untuk toksikan yang mudah larut dalam lemak akan banyak ditemukan pada jaringan lemak. Sedangkan toksikan yang bersifat mudah larut dalam air akan banyak ditemukan di dalam aliran darah. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi distribusi toksikan. Nah, jadi faktornya ada dua. Yang pertama adalah biologis dan yang kedua adalah sifat molekul toksikan. Yang termasuk ke dalam faktor biologis adalah laju aliran darah di organ dan jaringan, sifat membran biologis, perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Selanjutnya, kalau untuk sifat molekul toksikan dipengaruhi oleh faktor ukuran molekul, ikatan antara protein plasma dan protein jaringan, serta kelarutan dan sifat kimianya. Selanjutnya adalah bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan. Nah, setelah terjadi proses absorpsi, toksik tersebut didistribusikan melalui peredaran darah, getah bening, atau cairan tubuh yang dibawa oleh darah. Distribusi bahan beracun itu mengalami yang pertama penyimpanan dalam tubuh pada hati, tulang, dan lemak. Lalu dikeluarkan melalui feses, urin, atau pernapasan melalui biotransformasi. Selanjutnya metabolisme, di mana bentuk akhirnya lebih siap untuk dikeluarkan. Penyimpanan toksikan. Toksikan di dalam tubuh dapat disimpan di beberapa lokasi. Yang pertama ada protein plasma. Dalam mengikat komponen fisiologi normal dalam tubuh, di samping banyak senyawa asing lainnya. Namun, karena pengikatan ini reversibel atau dapat berubah, bahan kimia yang terikat itu dapat lepas dari protein, sehingga kadar bahan kimia yang bebas meningkat. Dan kemudian, mungkin melewati kapiler endotelium. Selanjutnya yang kedua adalah hati dan ginjal. Memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk mengikat zat-zat kimia. Pengikatan suatu zat dapat dengan cepat menaikkan kadarnya di dalam organ tubuh. Kemudian yang ketiga ada lemak. Nah, lemak merupakan depot penyimpanan yang zat-zat ini disimpan di dalam jaringan lemak dengan pelarutan sederhana dalam lemak netral. Kemudian, konjugasi asam lemak dengan toksikan, misalnya DDT, dapat juga merupakan suatu mekanisme penimbunan zat kimia dalam jaringan yang mengandung lipid dan dalam sel-sel badan. Nah, selanjutnya yang keempat ada tulang. Nah, tulang ini merupakan tempat penimbunan utama untuk toksikan fluorida, timbal, dan strontium. Penimbunan ini terjadi dengan cara penyerapan silang antara toksikan dengan cairan interstisial dan kristal hidroksiapatit. Dalam mineral tulang, zat-zat yang ditimbun ini akan dilepaskan lewat pertukaran ion dengan pelarutan kristal tulang lewat aktivitas osteoklastik. Selanjutnya ada metabolisme toksikan. Metabolisme atau biotransformasi toksikan
Didefinisikan sebagai perubahan xenobiotik atau toksin yang dikatalis oleh suatu enzim tertentu dalam makhluk hidup. Tujuannya yaitu dengan merubah toksin bersifat nonpolar menjadi bersifat polar, dan kemudian dirubah menjadi bersifat hidrofil sehingga dapat diekskresikan keluar dari tubuh. Metabolisme pada umumnya berlangsung di hati dan sebagian kecil di organ-organ tubuh lainnya seperti di ginjal, paru-paru, saluran pencernaan lain, kelenjar susu, otot, kulit, ataupun darah. Tipe metabolisme toksikan. Yang pertama ada detoksifikasi. Nah, ini adalah proses di mana xenobiot dikonversi menjadi bentuk yang kurang toksik. Nah, detoksifikasi ini merupakan proses mekanisme pertahanan alamiah yang dimiliki oleh organisme. Secara umum, proses detoksifikasi ini merubah senyawa yang lipofil menjadi senyawa yang lebih polar atau hidrofil. Nah, yang kedua ada namanya bioaktivasi, merupakan proses di mana xenobiotik dapat berubah menjadi bentuk yang lebih reaktif atau lebih toksik. Nah, contohnya itu ada karbon tetraklorida atau CCl4 secara cepat di metabolisme dalam tubuh menjadi senyawa kimia toksik triklorometil. Selanjutnya adalah tahap-tahap metabolisme toksikan. Biotransformasi biasanya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu fase 1 dan fase 2. Fase ini umumnya dianggap terhubung karena produk pada fase 1 seringkali menjadi substrat untuk fase 2. Nah, fase 1 atau reaksi fungsionalisasi. Dalam fase ini, pertama, tokson akan mengalami pemasukan gugus fungsi baru. Gugus fungsinya adalah OH, NH2SH-COOH. Sistem enzim yang terlibat pada reaksi fase 1 ini umumnya terdapat pada retikulum endoplasma halus. 2. Fase 2 atau reaksi konjugasi. Fase ini toksonnya telah siap atau telah termetabolisme melalui fase 1 dan terkopel atau membentuk konjugat, atau melalui proses sintesis dengan senyawa endogen tubuh. Enzim yang terlihat pada reaksi fase 2 sebagian besar ditemukan di sitosol. Enzim yang berperan dalam metabolisme toksikan. Enzim berperan penting dalam proses biotransformasi xenobiotik. Organ-organ tubuh mengalami metabolisme. Pertama ada liver atau hati. Organ biotransformasi utama atau banyak enzim, tapi sangat rentan terhadap toksisitas xenobiotik yang mengalami bioaktivasi. Yang kedua ada ginjal dan paru. Kapasitas biotransformasinya itu sekitar 10-30% dibanding dengan liver. Yang ketiga ada kulit, usus, dan plasenta. Nah, ini kapasitas biotransformasinya lebih rendah. Selanjutnya ada reaksi fase 1. Contoh reaksi oksidasinya itu adalah enzim P450 monoksigenasi, enzim santin oksidase, enzim peroksidase, amin oksidase, monoamin oksidase, semikarbonatif, amin oksidase, reduksi. Kalau reaksi reduksinya itu ada enzim P450 monoksigenase, ketoreduktase, glutatin peroksidase, dan reaksi hidrasinya itu ada enzim epoxid hidrolase, ester hidrolisis, karboksilaterasis, amidasis, dehidrogenesis, alkohol dehidrogenesis, aldehid dehidrogenesis, dan superoksidase dismut. Untuk reaksi fase 2-nya itu adalah dapat dilihat sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme toksikan. Yang pertama itu ada genetik, yaitu lingkungan dan psikologi adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi reaksi biotransformasi atau metabolisme. Faktor terpenting adalah genetik yang menentukan polimorfisme dalam oksidasi dan konjugasi dari xenobiotika. Penggunaan dengan obat-obatan secara bersamaan, paparan polutan atau bahan kimia lain dari lingkungan, kondisi kesehatan dan umur. Nah, faktor-faktor ini diduga bertanggung jawab terhadap penurunan efisiensi biotransformasi, perpanjangan efek farmakologi, dan peningkatan toksisitas. Nah, selanjutnya yaitu induksi enzim. Banyak xenobiotika dapat meningkatkan sintesa sistem enzim metabolisme atau induksi.
induksi sistem enzim tertentu dapat meningkatkan laju biotransformasi senyawa tertentu. Nah, contoh dari xenobitica yang bersifat induksi enzim adalah fenobarbital, yang mana fenobarbital ini dapat meningkatkan jumlah CYP450 dan NADPH sitokrom reduktase. Inhibisi enzim menghambat sistem enzim biotransformasi akan mengakibatkan perpanjangan efek farmakologi dan meningkatkan efek toksik. Selanjutnya, faktor genetik. Telah dikenal dari hasil penelitian, pengembangan, dan penemuan obat baru bahwa variabilitas genetik berperan penting pada reaksi metabolisme. Perbedaan variabilitas ini dapat disebabkan oleh genotip dari masing-masing sel, sehingga dapat mengakibatkan kekurangan atau kelebihan suatu sistem enzim. Pada kenyataannya, perbedaan aktivitas metabolisme ditentukan oleh fenotip, yang tergantung pada genotip dan satuan dari ekspresinya. Kemudian ada faktor penyakit hati, organ utama yang bertanggung jawab pada reaksi biotransformasi, penyakit hepatitis akut atau kronis, sirosis hati dan nekrosis hati secara signifikan dapat menurunkan laju metabolisme xenobitica. Pada sakit hati, terjadi penurunan sintesa sistem enzim dan penurunan laju aliran darah melalui hati. Senyawa yang memiliki clearance hati atau eliminasi persatuan volume yang tinggi. Penurunan laju aliran darah di hati secara signifikan akan menurunkan laju metabolismenya. Di lain hal, senyawa-senyawa dengan clearance hati rendah, penurunan laju metabolisme pada kasus ini lebih ditentukan oleh penurunan aktivitas enzim metabolisme. Yang terakhir yaitu ada faktor umur. Pada bayi telah diketahui bahwa sistem enzim biotransformasi belum sempurna terbentuk. Pada bayi yang baru lahir atau fetus, sistem enzim-enzim yang terpenting seperti CYP450, gluconyltransferase, dan asetyltransferase belum berkembang dengan sempurna. Pada tahun pertama, sistem enzim ini berkembang lebih sempurna, dan pada tahun kelima, fungsi sistem enzim biotransformasi telah mendekati sempurna seperti pada orang dewasa. Namun, pada orang lanjut usia terjadi degradasi fungsi organ. Hal ini juga mengakibatkan penurunan laju metabolisme. Nah, kemudian masuk ke akumulasi toksikan. Bila suatu zat yang mempunyai waktu paruh biologi yang sangat tinggi terkontaminasi dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama, akan dapat terjadi akumulasi dalam konsentrasi rendah. Ini terutama untuk toksin lipofilik yang sulit dibiotransformasi atau didetoksifikasi, seperti DDT, dioldrin, aldrin, dan turunannya. Nah, yang terakhir saya akan coba menjelaskan bagaimana sih perjalanan obat di dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu proses pemberian obat, yaitu dapat dilakukan secara oral, yaitu melalui mulut, atau topikal dioleskan melalui kulit. Bisa juga inhalasi melalui hidung, intramuskular disuntikan ke otot, subkutan disuntikan ke bawah kulit, sedangkan intravena disuntikan ke pembuluh darah. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana proses perjalanan obat di dalam tubuh kita melalui oral. Yang pertama itu obat masuk melalui mulut. Nah, setelah obat masuk ke dalam mulut, kemudian selanjutnya ada proses absorpsi. Absorpsi ini adalah suatu proses transfer toksikan atau xenobiotika melalui atau melewati sistem sel organ tubuh hingga ke dalam darah atau sistem sirkulasi limfatik. Tempat utama terjadinya absorpsi adalah saluran pencernaan, paru-paru, dan kulit. Namun, absorpsi juga dapat terjadi melalui tempat lain seperti subkutis, peritoneum, atau otot. Setelah obat mengalami proses absorpsi, selanjutnya obat didistribusikan atau diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Kemudian masuk ke proses disintegrasi, yaitu hancurnya obat di dalam lambung. Setelah itu ke tahap proses metabolisme, yaitu pertemuan zat obat dengan zat kekebalan tubuh. Di sini zat racun obat akan dilumpuhkan, sedangkan zat obat yang bermanfaat akan diolah sehingga dapat berkhasiat sebagai obat. Dan proses terakhir yaitu ekskresi.
yaitu merupakan pembuangan zat obat yang tidak diserap oleh tubuh, biasanya melalui air kencing, kotoran, keringat, pernafasan, air, susu ibu, dan air liur. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terdapat kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum.